It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think that wasn't a man thing. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. At the time of the explosion, we were wearing Polaroid welder's glasses. They were so dark that even the tropical sun showed through them as nothing more than a vague pinpoint of light. Even then, the explosion, when eventually it came... Wah, aku harus sampaikan berita ini pada saat rapat golongan muda nanti. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengarkan berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Apa yang terjadi? Dari yang saya dengar, Sekutu telah menjatuhkan bomnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera mengamirkan kemerdekaan. Saya setuju, saya juga setuju. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara ini. Kita harus cepat-cepat memanfaatkan momen ini. Berarti sekarang negara kita dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk mengamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Hairul dengan Wikana harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan hal ini. Sedangkan saya dengan Darwis akan memerintahkan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Esokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Wikana dan Khairul Saleh tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 6 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Salam. Apakah Bung Karno di dalam? Ada di dalam bersama kakak. Selamat masuk. Duduklah. Kenapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan kita sekarang, Bung. Jika Bung Karno tidak bergegas, maka akan ada pertumpahan darah esok hari. Ini batang leherku. Potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Sudah, Bung. Tidak perlu ada pertumpahan darah di sini. Tapi ini saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan.
Jepang telah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Apa yang harus kita tunggu? Rakyat sudah terlalu sengsara karena penjajahan ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak percaya perkataan saya, lalu mengapa saudara mendatangi Soekarno dan meminta Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa kita sendiri. Apa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri sudah kalah dalam perang sucinya. Dengan kekuatan segelintir ini, kita tak akan mampu melawan armada perang milik Jepang. Coba perhatikan kepadaku. Mana bukti kekuatan yang kau perhitungkan itu? Apa yang akan kau lakukan ketika harus menyelamatkan wanita dan anak-anak ketika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berundi. Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan pendapat golongan muda mengenai proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira kalian datang. Silakan masuk. Baiklah. Kami mengundang pada di sini untuk membahas tentang proklamasi kita. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh galau. Kita harus mempersiapkan semua dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Masalah kita sekarang adalah menghadapi para sekutu yang ingin menguasai negara kita lagi. Masalah kemerdekaan bisa kita bicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membajak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kami bermaksud untuk membawa Anda untuk ikut dengan kami menuju ke tempat pengasihan. Kenapa ini? Hei. Ya, kami akan bawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antara Jepang dan rakyat. Tunggu. Ada apa? Saya punya anak dan istri yang tidak bisa saya tinggalkan sekarang. Oke. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut dengan kami untuk menjamin keselamatan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami bermaksud untuk menjemput Anda untuk ikut dengan kami menuju ke tempat pengasihan. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Muhatta sekarang ada di mana? Maaf, Bu, kami tidak tahu. Katakanlah kepadaku secepatnya, maka aku akan menjamin keselamatan mereka sampai ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Baik, sekarang jelaskan mengapa kami dibawa kemari. Maaf atas kedatangan kami, Bu. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi. Bukankah tempo hari sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan masih harus diperbincangkan di sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat untuk apa kita menunggu dimerdekakan oleh Jepang.
Untuk apa kita menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa merdeka dengan kekuatan kita sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Sedangkan kita semua berharap kita bisa merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih memerlukan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan Indonesia hanya manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Selamanya akan menunggu janji itu, Bu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi masyarakat Indonesia yang telah lama terbelenggu oleh penjajah di negara mereka sendiri. Kita, bangsa Indonesia, dan juga rakyat-rakyat yang lain, berhak bebas. Dan waktunya itu adalah sekarang. Tenang sekalian semua, kita bisa membicarakan hal ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Mari, Bung Hatta, Bung Karno, ikut saya sebentar. Tentang perhitungan Anda berdua, memang kita belum mempertimbangkan proklamasi ini dengan matang. Namun, saya yakin kita akan bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bu. Apa yang Bung katakan itu benar. Saya mendukungnya. Apakah kita bisa? Akankah semua hal ini bisa dilakukan? Asalkan kita berusaha, saya yakin kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda Jakarta sedang menyiapkan strategi untuk menahan serangan Jepang dan sekutu yang tidak ingin kita mereka. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Oh, syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa Jepang. Kapan akan dilaksanakannya? Menurut saya bagaimana besok? Para pemuda sudah siap untuk melaksanakan kemerdekaan. Ya mungkin kita akan melaksanakan esok. Kita membahas tentang proklamasi kemerdekaan kita. Kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bu. Sedangkan hari sudah malam dan pihak Jepang pasti tidak mengizinkan kita untuk beraktivitas di malam hari. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita membahas mengenai proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kalau kita meminjam rumah milik perwira Jepang Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf kami mau malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan kami laksanakan besok. Benarnya itu, kalau begitu silakan masuk. Saya juga begitu senang dengan kabar ini. Silakan pilih ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sebaiknya naskah ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Sedangkan tadi kita sudah sepakat bahwa pelaksanaan proklamasi tidak ada campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah pendapat lain untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani adalah para hadirin yang hadir pada hari ini, sama seperti Amerika ketika menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana ini, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia. Kita tanda tangani ini atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks proklamasi hanya Anda, Bung Karno dengan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Usulan bagus. Bagaimana, hadirin? Setuju. Setuju.
Dia, tolong kamu perbanyak energi. Baik, Bu. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Terima kasih, Bu. Kalau gitu, bagaimana ibu saja yang menjadi tentu saja, buatlah negara yang sederhana, yang pasti dengan saudara-saudara. Iya. Pak, mereka Bapak Bung, hari sudah semakin siang. Kenapa proklamasi tidak segera dilakukan? Bukankah lebih cepat lebih baik? Karena Hatta belum datang, saya akan membacakan proklamasi kalau Hatta sudah datang. Tapi Bung, orang-orang sudah tidak sabar untuk menunggu proklamasi. Saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Bung Hatta tidak ada. Maaf, Bu, saya terlambat. Trimurti, tolong kibarkan merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menyiapkan pidato yang lumayan panjang, jadi dimohon didengarkan dengan saksama. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada berhenti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri. Tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri yang akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Pemusyawarahan itu, saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah,
Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Teruskan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Bendera siap. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.